Assalamualaikum semuanya, jangan lupa teman-teman untuk mendukung Mimin. Bab 45-47. Ternyata dia adalah Cheoku. Ending. 2 minggu kemudian, Gina mulai merasa jika dia H4 mil. Menghitung kapan terakhir dia datang Bulon dan ternyata lupa. 5 hari lalu Gina dan seluruh keluarga Harwell sudah mengunjungi keluarga Gina di kampung. Beralasan memberikan kejutan, Zidane membawa istrinya ke sana. Gina langsung menangis ketika berhenti di rumah kedua orang tuanya. Kini rumah kedua orang tuanya sedang masa renovasi, adiknya pun mulai melanjutkan sekolah lagi setelah dulu tidak punya biaya. 3 hari di sana dan akhirnya mereka semua memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Di sini pekerjaan Zidane menunggu. "Kamu kenapa?" tanya Zidane, saat melihat istrinya duduk dengan tidak tenang. Mereka sedang menghabiskan waktu bersama untuk menonton televisi setelah makan malam. Gina sibuk sendiri dengan pikirannya H4 mil atau tidak. Tapi tadi pagi dia benar-benar mual, mau mengadu tapi Zidane sudah pergi bekerja. "Zid, kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Ingin bermain di atasku?" Bukan itu. Lalu, sepertinya aku H4 mil. Masa? Kenapa kamu seperti tidak suka seperti itu? Zidane tertawa pelan. "Bukan tidak suka sayang, tapi bagaimana aku bisa tahu kalau belum melihatnya secara langsung?" "Apa maksudmu? Coba ku periksa." "Bagaimana caranya? Kita butuh tes Zid." "Tidak sayang, kita hanya butuh Joniku." "Zidane!" teriakan Gina menggelegar. Zidane yang mau tertawa jadi urung ketika melihat kilat kemarahan dari mata sang istri. "Belikan aku tes sekarang." Titah Gina dan Zidane tidak bisa menolak. Malam itu sama-sama menggunakan baju tidur mereka pergi ke apotik untuk membeli tes. Malam ini gerimis lagi, waktu memang sudah memasuki musim hujan. Tidak udah jauh-jauh Zid, di depan sana sepertinya ada apotek. "Baiklah sayang, kenapa tadi tidak memakai cardigan? Cuacanya sedang dingin." "Panas." "Panas apa sih? Di luar sana sedang gerimis sayang dan ini aku pakai AC yang cukup tinggi." "Tapi aku panas Zid, aku bahkan bersedia melepas bajuku jika kamu memintanya." Zidane tercengang, sesaat dia bahkan menoleh kepada sang istri dengan tatapannya yang melongo. Sementara tangan dan kakinya masih fokus mengemudi. Zidane menelan ludah, jika diingat-ingat mereka belum pernah berkerinto di dalam mobil. Fantasi liarnya mulai menguasai diri. Bukannya menuju apotek di depan sana insiden malah menghentikan mobilnya di rest area. "Coba lepas bajumu," ucap Zidane ketika mobil itu sudah berhenti sempurna. Gina menatap tajam. "Beli tes sekarang. Kamu yang menoldaku." "Zid." Kesal Gina, banyak sekali drama yang mereka lalui untuk tiba di apotek itu. Apa yang diinginkan oleh Zidane tetap terwujud, setelah berhasil membuat Gina meliuk-liuk di atas pangkuannya barulah mereka tiba di sini, apotek. Gina yang lelah hanya duduk, Zidane turun sendirian untuk membeli 2 tes pack. Mendapatkan apa yang mereka cari keduanya pun segera memutuskan untuk pulang. Jam 9 malam Gina melakukan pemeriksaan mandiri. Zidane juga ikut masuk ke dalam kamar mandi itu, berulang kali membaca bagaimana cara penggunaan tes pack dan mengawasi sang istri. "Berikan padaku," pinta Zidane. Gina memberikan tes pack itu pada suaminya sementara dia membersihkan tubuh dan merapikan semua peralatan. "Berapa garisnya?" tanya Gina,
Setelah tangannya kering dia menghampiri sang suami. Mereka berdua masih berada di dalam tanggal 4 Maret mandi, berdiri tepat di kaca wastafel. 2 garis merah. Serius? Iya. Au. Gina berteriak. Awalnya berteriak bahagia, lalu lama-lama jadi tangis. Zidane menggeluknya erat. Aku mencintaimu, desis pria itu. Bab 46. Tidak puas hanya memeriksakan diri menggunakan tes pack, keesokan harinya Zidane mengajak Gina untuk pergi ke dok 3R kandungan. Kabar bahagia itu semakin nyata bagi mereka berdua. Gina benar-benar H4 mil. Setiap bulan waktu bergulir Zidane terus mendampingi dengan cemas. Gina yang ceroboh membuatnya harus menjaga perut itu baik-baik. Kini kehamilan Gina sedang memasuki usia 5 bulan, perut istri Zidane itu sudah terlihat membuncit. Gina juga sudah berani datang sesuka hati ke perusahaan untuk mengunjungi sang suami, tidak lagi merasa takut seperti dulu, tidak pula merasa canggung sedikit pun pada karyawan yang lain. Seperti siang ini. Dengan menenteng kotak bekal makan siang milik sang suami Gina mendatangi perusahaan itu. Dia tersenyum ramah menyapa semua karyawan yang dia temui selama perjalanan. Keluar dari pintu lift di lantai 5, Gina merasa sangat terkejut ketika yang pertama kali dia lihat adalah asisten Brian. Meski semua sudah banyak berubah tapi ketakutan Gina pada pria itu masih tetap sama. Baginya, wajah Brian selalu menakutkan. Asisten Brian, apa suamiku ada? Tanya Gina dia keluar dari lift dengan takut-takut. Dan melihat sang nyonya yang takut-takut seperti itu malah membuat Brian semakin takut juga. Sedikit saja dia membuat Gina merasa tidak nyaman maka Brian harus siap menghadapi kemarahan Zidane. Brian lantas menundukkan kepalanya dengan sangat dalam. Tuan Zidane ada di ruangannya Nyonya, silakan Anda kunjungi. Baik, jawab Gina dengan cepat. Buru-buru dia meninggalkan tempat itu, hanya berdua dengan asisten Brian benar-benar terasa tidak nyaman baginya karena bulu kuduknya seketika merinding. Jalan terburu-buru dia masuk ke dalam ruangan sang suami. Zidane yang melihatnya merasa sangat cemas, takut jika tiba-tiba Gina terjerat kakinya sendiri dan jatuh. Astaga sayang, kenapa jalanmu buru-buru seperti itu? Pelan-pelan saja dong sayang. Tidak apa-apa Zid, aku tidak akan jatuh, aku hanya sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu, kilah Gina. Apa di luar tadi kamu bertemu dengan Brian? Tanya Zidane pula, dia sangat tahu jika hingga kini istrinya itu masih takut saja pada sang asisten dan satu-satunya orang yang bisa membuat Gina berlari terbirit-birit seperti itu hanyalah Brian. Tidak kok, aku benar-benar merindukan kamu, balas Gina. Meski takut dengan asisten Brian tapi dia tidak ingin pria itu memiliki masalah dengan suaminya, tidak ingin membuat hubungan mereka jadi semakin aneh. Gina lantas meletakkan bekal makan siangnya di atas meja, lalu segera berjalan menghampiri sang suami sebelum Zidane bangkit dari kursi kerjanya. Aku kangen, ucap Gina, coba mengalihkan perhatian sang suami dengan hal yang lain. Gina langsung duduk di P4 engkuan suaminya. Kangen-kangen saja, jangan melakukan hal lebih. Aku tidak ingin bersinta di sini, aku tidak ingin menyakiti kamu dan anak kita sayang. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja kok Zid, ayolah, bujuk Gina, kedua tangannya bahkan mulai melepaskan K4 ke meja sang suami. Jangan Gi, di rumah saja. Tidak mau, aku maunya di sini, di atas meja kerjamu. Jangan Gi, kalau kamu benar-benar mau lebih baik kita pulang dulu. Gina tidak mau dengar, awalnya dia memang hanya ingin mengalihkan perhatian sang suami,
tapi sekarang Gina benar-benar ingin. Ayo. Cepat. Astaga, habis sudah kesabaran Zidane. Dengan pelan-pelan dia turuti keinginan sang istri. Bab 47. Sepasang suami istri itu melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Himalaya dengan suara erotis yang memenuhi tempat kerja Zidane. Ketika Zidane sudah sampai di ujung perjalanannya, dengan lelehan olinya ditumpahkan ke tempat lem. Gina tersenyum sumringah ketika mereka sudah sampai di penghujung jalan. Waktu bergulir. Banyak hal yang sudah berubah bersamaan dengan berjalannya waktu. Leon dan Samantha kini sudah mendekam di penjara dengan hukuman yang berbeda. Leon jelas dihukum lebih lama dibandingkan wanita itu. Tapi hukuman apapun yang telah diterima oleh keduanya sedikit pun tidak menarik simpati Zidane. Dia telah mati rasa pada kedua orang itu. Semenderita apapun mereka, Zidane tidak peduli. Tentang Leon dan Samantha dia sudah tutup buku. Gina pun mulai berani untuk menggunakan black card milik sang suami. Mulai berbelanja sesukanya seperti istri-istri bos pada umumnya. Tapi setiap habis belanja seperti itu, Gina pasti langsung laporan. Terperinci seperti buku belanja. Menambah banyak pekerjaan Zidane. Padahal sudah dia katakan tidak perlu membuat catatan seperti itu. Tapi Gina tidak mau dengar. Dia akan leluasa menggunakan semua uang sang suami dengan adanya buku laporan itu. Brian, jemput Raisa di luar negeri dan minta dia untuk pulang, titah Zidane pada sang asisten melalui sambungan telepon. Perintah itu adalah pesan dari ayahnya. Raisa harus melanjutkan karir di negeri ini, wanita cantik itu tidak lagi dibebaskan. Dan apa yang telah Zidane dan Gina jaga selama ini akhirnya lahir ke dunia. Seorang bayi laki-laki tampan menjadi anak pertama mereka. Jayden Harwell. Mommy Dea adalah yang paling antusias menyambut cucu pertamanya. Selalu mengambil waktu untuk mengambil sang cucu dari menantunya. Gina sayang, kamu mandilah dulu, biar Jayden bersama dengan Mommy, ucap Mommy Dea. Sebenarnya sudah ada seorang pengasuh yang membantu mereka semua untuk merawat Jayden, tapi Mommy Dea justru paling banyak mengambil peran. Baiklah Mom, jawab Gina patuh. Sebelum mandi pompa dulu ASI-mu yang sebelah kiri, itu sudah sangat penuh. Setelah mandi langsung makan, iya. Iya Mom. Sejak memasuki usia kehamilan 9 bulan hingga kini 1 minggu usia baby Jayden, Mommy Dea sudah tinggal di rumah Zidane dan Gina. Dengan membawa sang cucu di gendongannya, Mommy Dea keluar. Mau bantu memompa ASI itu? Tanya Zidane, sejak tadi dia memang berada di dalam kamar ini. Setelah menelpon sang asisten dia pun segera menghampiri sang istri. Mendengar juga saat ibunya berkata bahwa Gina harus memompa ASI-nya yang sebelah kiri. Jika dilihat-lihat D4D itu memang sangat besar. Bahkan rasanya telapak tangan Zidane tidak akan mampu menangkupnya. Kunci dulu pintunya, baru bantu aku untuk memompa ASI ini, balas Gina. Zidane tersenyum miring, dari jawaban sang istri dia tahu ada maksud yang tersirat. Mengunci pintu dan kembali menghampiri istrinya. Gina memasang diri dan Zidane segera mengukungnya. ASI di D4D kiri Gina memang dipompa, tapi bukan menggunakan alat pompa khusus. Melainkan menggunakan Emlut S4 nanogram suami dan tangannya. Sampai Gina mendesis, saking kuatnya Zidane main 1 S4P. Untung saja pintu K tanggal 4 Maret itu sudah dikunci dan K tanggal 4 Maret ini juga kedap suara, jadi tidak akan ada yang tahu tentang apa yang akan terjadi di dalam kamar ini.
Semua orang mengira bahwa Gina sedang memompa ASI-nya dan kemudian mandi, sementara Zidane tetap berada di meja kerjanya menyelesaikan semua tugas yang dibawa pulang. Tidak ada yang tahu jika mereka berdua saling memuaskan tanpa adanya penyotuan. Hari-hari yang mereka lalui begitu indah dan P4nas. Belum ada 1 tahun usia baby Jaiden, Gina sudah hamil lagi. Dan ceritanya juga sudah di penghujung acara. Tamat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.